Halo semuanya, selamat datang kembali di Tomat Mateng, channel yang membahas kisah-kisah film penuh makna, mulai dari yang bikin mikir sampai yang bikin kamu bertanya, kalau aku ada di posisi itu, apa yang akan kulakukan? Hari ini kita akan menyelam ke dalam dunia yang penuh kecerdasan buatan, bukan AI, tapi otak manusia sendiri. Bayangkan, kalau kamu bisa membuka seluruh potensi otakmu. Semua hal yang pernah kamu lihat, dengar, dan baca, kamu bisa mengingatnya dengan sempurna. Kamu bisa menulis, berbisnis, belajar, dan memecahkan masalah ribuan kali lebih cepat dari orang lain. Tapi, kekuatan sebesar itu selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Inilah kisah seorang pria biasa yang berubah jadi manusia luar biasa, lewat satu pil misterius yang bisa membuka 100% kemampuan otak manusia, di mana saat ini manusia normal maksimal hanya menggunakan 30% dari kemampuan otaknya. Ini adalah Limitless, dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Eddie Mora, Robert De Niro sebagai Carl Van Loon. Film yang akan bikin kamu bertanya-tanya, kalau aku punya kesempatan seperti dia, apa aku akan melakukan hal yang sama? Kita mulai dari seorang pria bernama Eddie Mora, penulis yang hidupnya benar-benar berantakan. Ia tinggal di apartemen kecil yang kotor, penuh tumpukan pakaian dan sisa makanan. Rambut acak-acakan, pakaian kusut, dan wajahnya lelah tanpa semangat hidup. Eddie sedang mencoba menulis novel pertamanya, namun setelah berbulan-bulan, satu halaman pun belum selesai. Kepalanya kosong, pikirannya buntu, dan rasa percaya dirinya hilang. Kekasihnya Lindy sudah muak. Ia melihat Eddie tak punya arah dan masa depan. Dalam satu adegan yang dingin dan menyakitkan, Lindy memutuskan hubungan mereka. Eddie hanya bisa berdiri di trotoar, menatap kosong ke langit kota New York. Seorang pria tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa harapan. Hidup Eddie berubah saat ia bertemu Vernon, mantan kakak iparnya yang dulu terlibat bisnis gelap. Vernon kini terlihat berbeda, lebih rapi, sukses, dan percaya diri. Dalam pertemuan singkat di sebuah restoran, Vernon menawari Eddie sesuatu. Sebutir pil bening kecil berwarna transparan. Obat eksperimental bernama NZT-48. Ini legal kok, kata Vernon. Kamu bakal melihat dunia dengan cara yang baru. Awalnya Eddie ragu, tapi karena tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, ia akhirnya menelan pil itu. Dan di detik itulah, segalanya berubah. Efeknya luar biasa. Warna dunia tiba-tiba jadi lebih cerah. Cahaya lebih hidup, suara lebih jelas, dan setiap detail di sekitarnya tampak sempurna. Eddie mulai mengingat semua hal kecil yang pernah ia lihat. Cuplikan buku, obrolan acak di bar, bahkan logo kecil di papan reklame. Semua informasi itu tersusun rapi di kepalanya. Dan dengan sekejap, ia menyelesaikan bab pertama novelnya, yang selama ini tak bisa ia tulis. Ia berbicara dengan lancar, penuh percaya diri, dan pikirannya melesat seperti roket. Eddie sadar, ia bukan sekedar pintar. Ia telah menjadi manusia tanpa batas, limitless. Keesokan harinya, efek pil itu hilang. Dunia kembali redup, pikirannya tumpul. Ia merasakan kekosongan total, seolah otaknya dimatikan. Panik, Eddie kembali menemui Vernon. Ia meminta lebih banyak pil NZT. Vernon setuju memberinya, tapi tak lama kemudian, Eddie menemukan Vernon tewas dibunuh di apartemennya sendiri. Dalam kepanikan, Eddie menemukan stok besar NZT di sana dan ia menyimpannya diam-diam. Dari situ, hidupnya mulai berubah drastis. Eddie merubah gaya hidupnya, berganti pakaian mahal, rambut dipotong rapi, dan wajahnya kini penuh percaya diri. Dengan otak 100%, ia belajar bahasa asing dalam sehari,
memahami pasar saham dan menguasai dunia bisnis hanya dari membaca koran. Ia mulai berinvestasi dan menghasilkan uang besar. Dari pengangguran menjadi miliuner. Eddie kini jadi bintang baru di Wall Street. Ia memukau semua orang dengan analisisnya yang tajam dan selalu menang besar di setiap transaksi. Ia menarik perhatian Carol Van Loon, seorang pengusaha berpengaruh. Carol menawarkan Eddie kerjasama dalam proyek merger bernilai miliaran dolar. Tapi semakin tinggi ia naik, semakin besar juga bahaya yang menunggunya. Efek samping NZT mulai muncul. Hidung berdarah, kehilangan kesadaran, dan terkadang kehilangan waktu. Eddie mulai menemukan dirinya tiba-tiba berada di tempat lain tanpa ingat apapun yang baru terjadi. Dan yang lebih mengerikan, ada seseorang yang mulai mengikutinya. Sosok pria misterius yang selalu muncul dimanapun ia berada. Dunia Eddie kini penuh ketegangan. Ia diserang oleh orang-orang yang juga ingin mendapatkan NZT. Beberapa di antaranya bahkan tampak mengonsumsi pil yang sama seperti dirinya. Pertarungan brutal terjadi di gang sempit, di mana dua orang yang sama-sama super saling bertarung menggunakan strategi dan kecepatan berpikir luar biasa. Eddie menang, tapi kini ia tahu NZT sudah menyebar ke tangan orang lain. Sementara itu, Carol Van Loon semakin curiga. Ia tahu ada sesuatu yang tidak normal dalam cara Eddie bekerja. Eddie berusaha memperbaiki efek samping obatnya. Ia mulai bereksperimen dengan dosis, bahkan membuat versi cair NZT yang lebih murni, beresiko, tapi berhasil untuk sementara. Semua memuncak ketika Eddie harus menghadapi dua ancaman besar. Mafia yang ingin mencuri stok NZT-nya, dan Van Loon yang menekannya untuk terus bekerja di bawahnya. Ketika di apartemen, Eddie diserang oleh pembunuh bayaran yang juga menggunakan NZT. Pertarungan sengit berlangsung dan di titik keputusasaan, Eddie kehabisan pil. Lalu, dalam aksi nekat, ia meminum darah lawannya yang masih mengandung NZT, hanya untuk memperpanjang efeknya beberapa menit. Dengan sisa waktu itu, ia melawan balik dan menang. Namun saat tubuhnya lemah dan matanya bergetar, ia sadar, pil ini bukan lagi hadiah, tapi kutukan. Beberapa waktu telah berlalu. Kini Eddie menjadi sosok yang baru. Berpakaian elegan, penuh percaya diri, dan sedang mencalonkan diri sebagai senator Amerika Serikat. Ia bertemu lagi dengan Carol Van Loon yang mencoba mengancamnya. Carol berkata ia tahu rahasia Eddie. Tapi Eddie hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sudah menghentikan ketergantungan NZT. Bahkan ia mengaku telah menyempurnakan formula obat itu. Carol tidak yakin, tapi Eddie tampak tenang. Ia menunjukkan kecerdasannya tetap bekerja tanpa pil. Adegan terakhir menunjukkan Eddie berjalan keluar dari restoran, menatap dunia dengan tatapan penuh kuasa. Apakah dia benar-benar bebas dari NZT? Atau hanya menciptakan versi barunya yang lebih berbahaya? Limitless bukan cuma film tentang obat ajaib, tapi juga tentang ambisi manusia, tentang dorongan untuk menjadi sempurna tanpa batas. Kadang yang kita cari bukan kecerdasan, tapi jalan pintas menuju kesuksesan. Eddie Mora membuktikan pengetahuan tanpa kendali bisa menghancurkan siapapun. Namun, ia juga menunjukkan satu hal penting, bahwa manusia selalu punya pilihan untuk menguasai kekuatannya atau dikuasai olehnya. Dan kamu, kalau punya kesempatan seperti Eddie, apa kamu berani mencobanya? Tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur film seru dan inspiratif.